Halo teman-teman semuanya, sobat peternak dan juga petani rumahan. Pada video terdahulu saya sudah spill mengenai pakan fermentasi untuk ayam-ayam KUB petelur. Kali ini saya akan spill pakan fermentasi yang saya pakai untuk ngasih makan ayam-ayam KUB untuk pembesaran atau untuk pedaging ya. Tapi sebelumnya ini akan saya timbang dulu beberapa ayam KUB yang saya rawat dengan pakan ini. Jadi ini ada sampel 11 ekor ayam KUB yang sudah saya rawat dari DOC. Dan ini usianya 7 minggu. Nah, ini setelah kita timbang dengan pemberian pakan menggunakan pakan racian ini, bobotnya berkisar antara 5,5 on sampai 8 on. Jadi kalau di rata-rata ini ya sekitar 7 on ya semuanya. Yang 5,5 on ini untuk yang betina-betina, kalau yang jantan-jantan kayaknya di 7 on sampai 8 on. Nah, formula pakannya yang dipakai apa saja nanti kita akan bahas. Bahan pertama untuk sumber protein adalah pakai Azula dan Lemna. Jadi ini adalah Azula dan Lemna yang tumbuh dalam satu kolam yang sama. Kebetulan ini memang saya sisakan satu kolam, tidak saya kasih ikan, tetapi khusus buat ngerawat Lemna dan Azula ini. Jadi ini kita kasih pupuk pakai kotoran ayam yang kita tampung di karung dan kita masukkan ke dalam kolam. Nah, nanti Azula dan Lemnanya ini akan kita tiriskan, tidak kita keringkan. Nah, jadi nanti akan kita campurkan pada bahan pakan seperti pada video yang kemarin. Nah, ini hasilnya seperti ini setelah kita kumpulkan, karena kemarin ini baru saja kita panen untuk pakan yang ayam KUB petelur. Jadi sisanya tinggal seperti ini. Nanti kita biarkan biar nanti tumbuh lagi dan kita kasihkan ke ayam dan juga ikan. Bahan kedua adalah nasi aking seperti ini ya. Jadi nasi aking itu kalau kita lihat campurannya itu tidak cuma nasi aja, tapi di sini ada sisa-sisa makanan yang lain. Barangkali juga ada sisa-sisa mungkin daging, telur dan lain sebagainya ya. Jadi kemungkinan si nasi aking ini akan punya nilai protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi biasa. Tapi memang ini akan sulit ya untuk ngukurnya seperti apa, karena nasi aking itu kan nasi sisa ya. Jadi standarnya agak susah. Jadi paling memang harus kita cek setiap kali kita bikin pakan ya. Tapi ya udah, karena ini kita tujuannya adalah ekonomis, kita pakai saja nasi aking ini buat pakan ayam-ayam kita. Untuk kandungan proteinnya ya kita pakai kira-kira, jadi tidak bisa fix berapa persen begitu. Nah, setelah kita kumpulkan ini bahan-bahannya yang akan kita pakai untuk bahan pakan ayam KUB pedaging. Ini adalah nasi aking yang sudah kita panaskan. Kita kasih air panas kemudian mengembang. Kemudian ini kita pakai dedak ya untuk sumber karbohidratnya. Kemudian ini ada Azula yang tadi kita panen. Nah, terus ini ada konsentrat BR1. Jadi bedanya dengan yang kemarin, kalau kemarin saya pakai CPP 144 untuk
konsentratnya. Sekarang kita pakai BR1 karena memang BR1 ini untuk pembesaran atau untuk ayam pedaging. Nah, kemudian kalau kemarin kita kemarin kita pakai jagung ya. Untuk kali ini saya tidak pakai jagung, tetapi untuk nasi akingnya kita gunakan sebagai pengganti jagung karena harganya lebih murah. Nasi aking di tempat saya 6.500 per kilogram, kalau jagung Rp9.000. Nah, ini kita akan coba untuk ayam KUB pedaging ini dengan komposisi nasi aking yang lebih banyak dan tidak menggunakan jagung. Oh ya, untuk nasi akingnya ini kita pakai 5 kg dalam kondisi kering sebelum kita rendam pakai air panas. Kemudian dedak bekatulnya kita menggunakan 5 kg. Kemudian BR1-nya kita pakai sebesar 3 kg dan azulanya itu ya seadanya ini ya. Karena kita panennya hanya sedikit ya. Sebenarnya ini agak kurang ya. Tapi mudah-mudahan sih ini bisa menambah nilai protein dari pakan yang kita buat ini. Kalau kita hitung-hitung, ini pakan ini akan menghasilkan pakan seberat 13 kg dengan biaya per kilogram. Ini karena kemarin BR1-nya itu ternyata sudah naik harganya. Biasanya ini Rp10.000 per kilogram, kemarin dapatnya Rp11.000. Jadi totalnya ini nanti per kilogram kena di 6.100-an rupiah. Kalau kemarin sebelum naik itu kita bisa dapat per kilogramnya itu 5.800. Nah, ini kita campur dan kita kasih E4 dan juga molase. Seperti biasa untuk pencampuran ini kita campur bahan-bahan yang jumlahnya lebih sedikit dulu. Jadi seperti kemarin juga, ini untuk E4 sama molasanya tidak kita cairkan dulu ya, tapi ini kita langsung taruh di nasi aking yang sudah kita rendam pakai air panas, tapi sudah didinginkan semalam ya. Nah, karena kalau ini kita campur atau kita campur dengan air dulu, ini nanti akan jadi lebih lembek ininya, tekstur pakannya ini. Ini tidak menggunakan jagung, kelihatannya akan lebih lembek dibandingkan dengan menggunakan jagung. Jadi mestinya ini kemarin kita kurangi ya untuk air pas untuk memanaskan nasi akingnya, tapi ini kayaknya kebanyakan. Jadi teksturnya memang jadi agak lembek. Jadi kalau saya lebih suka agak setengah basah gitu ya. Jadi kayaknya lebih awet juga kalau disimpan, tidak gampang cepat busuk. Nah, ini dedaknya kita masukkan pelan-pelan dan kemudian kita campur pelan-pelan. Nanti kalau sudah tercampur sempurna, nanti kita masukkan lagi untuk dedaknya. Dan dedak ini di tempat saya harganya 2.800 ya. Ini sudah di tangan toko pakan ya, sudah di tangan toko pakan. Kalau di penggilingan langsung ini mungkin lebih murah lagi, tapi belum pernah tak coba karena kadang ketersediaan di penggilingan itu, karena di tempat saya penggilingannya kan kecil ya. Jadi kadang-kadang sudah ada yang pesen, sudah habis dan tidak setiap saat ada. Pengadukan pakan dengan cara manual seperti ini, kalau jumlah pakannya masih sedikit sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu berat. Tapi kalau jumlahnya sudah agak banyak dan kita sering membuat pakan ini atau ayam kita sudah banyak, ini ya akan jadi sebuah pekerjaan yang cukup melelahkan. Makanya
Kalau teman-teman sudah punya ayam dalam jumlah yang banyak dan pengen buat pakan seperti ini ya harus punya mixer atau mesin pengaduk pakan. Jadi pekerjaannya akan lebih ringan. Kita tinggal masukkan bahan-bahan di mixernya itu. Nah, semuanya akan tercampur dengan sendirinya. Untuk skala hobi mungkin ini lebih ekonomis ya dibandingkan dengan membeli pakan pabrikan, karena pakan pabrikan itu sepertinya sudah di atas Rp7.000 semuanya, mungkin malah nggak ada ya yang Rp7.000. Karena kalau kita beli untuk skala hobi yang jumlahnya sedikit, pastikan kita membelinya dalam jumlah yang kecil, otomatis harganya akan lebih mahal. Berbeda kalau kita beli satu sak sekalian, mungkin akan lebih murah jatuhnya. Tapi ya saya belum survei harga sekarang berapa. Tapi beberapa kali saya coba lihat-lihat browsing di internet, harga-harga pakan pabrikan yang sudah jadi tinggal kasih itu pasti di atas Rp7.000 per kilogram. Jarang sekali yang di bawah ini ya. Nanti tinggal kita kalkulasi aja, nanti hasil panennya itu bisa nutup biaya operasional atau tidak. Setelah pakan tercampur dengan sempurna, saatnya kita memasukkannya ke dalam wadah yang tertutup. Kebetulan ini saya pakai kantong plastik karena saya punyanya memang cuma kantong plastik, dan kantong plastik ini harganya cukup murah. Teman-teman bisa pakai misalkan tong bekas cat yang besar itu yang sudah ada tutupnya, bisa seperti itu, atau pakai ember yang juga ada tutupnya. Tapi pastikan kalau ember itu yang bisa ditutup dengan rapat. Pengalaman saya pakai ember plastik itu tutupnya itu tidak bisa rapat, jadi masih ada udara masuk sehingga proses fermentasinya itu tidak bisa sempurna. Nah, ini saya pakai plastik bekas. Dan ini kemudian setelah saya masukkan semua bahan-bahannya, saya ikat pakai tali rafia. Dan kemudian ini kita biarkan selama kurang lebih 3 hari sehingga sudah bisa terfermentasi dengan sempurna. Tapi sebelum 3 hari pun sebenarnya sudah bisa kita kasihkan ke ayam-ayam kita. Cuma memang proses fermentasinya itu belum berjalan secara sempurna. Dan biasanya akan sempurna setelah 3 hari. Dengan ditandai dengan bau yang mirip-mirip dengan tape. Dan pakan ini bisa kita simpan selama berbulan-bulan. Dengan catatan setelah kita ambil pakan kita kasihkan ke ayam, itu kita tutup kembali dengan rapat, atau kalau ini kita ikat lagi secara rapat dan nanti kita buka lagi kalau kita pas mau ngasih makan ayam berikutnya. Ini juga perlu kita agak padatkan ya, biar meminimalkan rongga-rongga yang ada di dalam ya. Nah, ini kita masukkan, kita padatkan, terus kita masukkan lagi bahan-bahannya. Nanti kita padatkan lagi. Tapi karena ini plastik ya, memadatkannya jangan terlalu keras, nanti bisa jebol ini untuk plastiknya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu dikomentari atau dikoreksi, silahkan ditulis di kolom komentar. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.